Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam belinya di pasar. Dan jawab salam semoga rezekinya lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma. Jangan akhirnya suci bulan yang penuh dengan kita Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, mumpung baru malam keempat ya, tadi dikasih tahu sama Ibu. Rasanya belum terlambat saya untuk mengajak jamaah sekalian sedikit mengupas tentang perintah puasa di bulan Ramadan ini. Surat Al-Baqarah ayat 183 menjadi landasan bagi kita untuk mengerjakan ibadah siam di bulan Ramadan. Mari kita perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan harfun nida, ya, pada bahasa Arab. Huruf panggilan. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang tidak, ya, pada bahasa Arab. Huruf panggilan. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang panggil siapa? Allah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Kalau kita dipanggil sama orang yang punya kedudukan, punya harta berlimpah, punya pangkat dan jabatan tinggi, punya kekuasaan yang besar, kemudian kita dipanggil untuk mendapatkan sesuatu yang berharga untuk kita, kira-kira kita dapat tidak? Pasti datang. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi dan kita alami, kita pasti akan datang. Demikian pula kalau Allah yang manggil, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha segala-galanya memanggil kita untuk beribadah siap, siapkah kita? Siap dan siap untuk siap. Gitu ya. Nah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Kalau orang-orang yang tidak beriman, ya ente manggil-manggil aneh katanya suruh putus harian, tak ada. Tapi kita orang beriman, kita dipanggil oleh Allah untuk bersabar, untuk menahan lapar dan dahaga, menahan mata dari pandangan yang dilarang, menahan mulut dari berkata bohong. Sebagai orang yang beriman, kita harus siap dan selalu siap sampai akhir Ramadan, insya Allah. Maka ada di situ syarat wajib berpuasa: 1 Islam, 2 balik, 3 berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa, aku pasti dia orang kafir. Enggak, dia tak ada Islam. Mungkin dia belum balik, masih kecil. Bapak udah punya anak malah. Mungkin dia orang gila. Karena orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau ada orang yang tidak puasa, ada bedanya. Ada salah satu dari 3
kriteria tersebut. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya ibadah siam ini sudah Allah wajibkan sama orang-orang terdahulu, bukan cuma zaman kita doang. Orang-orang terdahulu sudah menjalani puasa bahkan mereka lebih lama dari puasa yang kita jalani. Dan hasil yang mereka dapatkan sangat-sangat menggembirakan bagi mereka. Perlu kita buka sejarah kalau tidak percaya ya. Mungkin nanti ada ustaz yang menjelaskan lah. Kemudian di ujung ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Terus kenapa yang kita disuruh bersusah payah, kita disuruh berlapar-lapar, berhaus-haus, kita disuruh menahan mata dan mulut dari perbuatan yang mengakibatkan dosa, kita disuruh menahan marah dan sebagainya, banyak larangan di situ. Kalau cuma supaya jadi orang yang bertakwa, kenapa sih supaya jadi orang kaya gitu ya Pak ya? Kenapa kan supaya jadi orang terkenal? Kenapa kan jadi supaya jadi orang yang punya pangkat dan jabatan tinggi? Karena takwa itu kunci kebahagiaan bagi kita. Kalau ada yang merasa dirinya nggak bahagia, berarti takwanya belum benar. Kenapa? Karena takwa itu dengan takwa, orang yang bertakwa itu nggak akan bingung dengan berbagai masalah dalam hidupnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajahu, dan yang apa? Orang yang bertakwa jika keluar oleh Allah terhadap semua permasalahan hidup yang dihadapi. Jadi nggak bingung dengan semua masalah, nggak bingung, nggak panik. Semua masalah santai. Kenapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu jadi kunci bahagia karena rezekinya dijamin sama Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga, tidak diperhitungkan sebelumnya. Mungkin ada bapak, ibu yang gajinya mungkin cuma WR dan lebihnya tenang. Kalau jadi orang bertakwa akan dikasih lebih sama Allah. Bapak-bapak yang sudah pensiun cuma dapat gaji doang berikan bulannya. Sedangkan kebutuhan masih banyak nih ya, buat cucu, anak, mantu dan sebagainya. Wah, mana cukup tenang. Kalau jadi orang bertakwa, Allah lebihkan, Allah cukupkan. Dan orang yang bertakwa itu jauh lebih stres, Pak. Ya, wajah min amrihi yusra, dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Jauh lebih stres. Kenapa kita stres ya? Untuk kita selesai banyak, mungkin pusing karena kita stres. Terdapat berbagai macam penyakit datang, penyakit lama datang, penyakit baru juga datang. Tapi dengan takwa semua urusan jadi mudah. Dan yang paling terpenting dari takwa ini adalah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Wa yu'tillahu ajran. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tillahu ajran. Siapa yang bertakwa, Allah hapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah berikan pahala yang paling besar, yakni surga. Pahala lain yang lebih besar kita. Maka itulah kenapa target dari puasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mumpung masih ada 27 yang hari 27 atau 28 hari lagi, maka kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekarang tanamkan dalam diri kita, tanamkan tekad dalam hati kita, saya di akhir Ramadan harus menjadi orang yang bertakwa. Apapun cara itu, jangan ada target sama sekali. Makanya dari sekarang targetin, mau khatam Al-Quran berapa kali, mau sedekah tiap hari atau tiap minggu atau berapa, mau sholat malam berapa rakaat. Kan sholat malam kan ada rakaatnya Pak. Di sini sudah terawih, nanti di rumah malam-malam sholat malam lagi tak? Mau berdoa sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Dan di Januari mumpung masih ada Ramadan, sekian hari lagi, mari kita tanamkan dalam diri kita
tekad untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada uang silakan dimakan, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.